Kalau tak cerita sedikit tentang, tidak tahu saya terjemahnya tip itu ilmu kedokteran apa ilmu kesehatan saya juga tidak tahu. Tapi ketika Pak Imam rawuh tenggen pulau suka kitab Al-Qanun Fitib karanganipun Ibnu Sina. Di antara yang didhawuhna Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu ngendikan al ilmu ilmani. Ilmu itu ada dua, ada ilmu fikih wa ilmu tib. Ilmu kesehatan. Kemarin kalau alhamdulillah dari akan ke Zofur pas wisuda wonten Pak Imam Taufik, Profesor Imam Taufik. Kalau niku sering cerita secara keilmuan. Ilmu kesehatan itu penting. Misalnya ada orang belajar sabar lewat referensi kayak hikam, kayak ihya. Tapi makanannya itu pemicu emosi. Kalau guyon ke Zofur, itu mandindi kira-kira. Jadi belajar itu sabar, wajib sabar. Tapi yang dimakan itu yang memicu emosi. Belajarnya tentang kesehatan berpikir, tapi nyabu. Artinya makanan itu punya pengaruh penting dalam sistem tubuh kita. Orang mabuk ya karena makanan, orang gampang emosi ya karena makanan. Makanya Imam Syafi'i di sini ngendikan ilmu fikih wa ilmu tib. Orang punya kemampuan rasionalitas itu kalau otaknya normal. Normal itu bisa dipicu disebabkan cara pandang. Cara pandang ini penting. Misalnya tadi, kalau orang ngundang saya itu pikirannya itu ngundang, kalau nggak dituruti itu terus mutung, darani sombong macam-macam. Kalau saya itu cara berpikir kebalik, diundang nang panggung, terus ngadeg, terus ngandani wong, kadang dikandani luwih sepuh, terus ruwet. Kalau niku pun memaklumatkan diri Islam, mbah-mbah kula niku terkenal wali, jadi kula nggih mau daftar wali resmi. Jadi kalau niku sering niki cerita mawon kula mungkin tidak sampai 20 menit. Selain mungkin buatan mampu nggih, memang nggak boleh lama-lama. Haram. Kula niku sering sinau, alhamdulillah sinau ihya ki khatam. Karena pun dipameri wow Pak Hamad. Ben kecelok putra mantu Bali Maksum yo cerita al macam-macam ben ketok pinter. Tapi ternyata dendam mbek mertuane dicurigai Muhammadiyah terus dendam nganti saiki. Ya alhamdulillah niki Bu Ida boleh kula niki jenengan di bojo sing ra dipendendam. Saking dendamnya membuktikan nak dekne ora Muhammadiyah. Sampai sesulit ini untuk menjawab kalau beliau tidak Muhammadiyah. Mugi-mugi roh Mbak Maksum menerima bahwa menantunya ini benar-benar tidak Muhammadiyah. Padahal dengan Muhammadiyah itu juga gak masalah kan dengan makna luhut. Muhammadiyah itu umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Muhammadiyah itu bisa nama ormas, bisa nama umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Mbak Maksum ini cerita, Mbak Maksum dari sekian wasiat paling populer di keluarga Mbak Maksum itu, kowe kudu belo NU, tapi ora usah ngelek-ngelek Muhammadiyah. Itu masyhur, itu terdokumen di antara wasiatnya Mbak Maksum. Dan alhamdulillah saya tadi diderek Mbak cucu Mbak Abbas, Kolonel Nafis itu cucu Mbak Abbas. Kebetulan ketemu Gus Fahmi Amruwah ini. Dulu ceritanya Mbak Hashim itu dalam ancaman macam-macam lah namanya zaman perang. Karena Mbak Hashim itu hanya orang alim fikih, usul fikih, ahli hadis, itu takut terus nyewa Mbak Abbas disuruh ngelatih santrinya Bencak yang jadi asal usul pagar Musa. Alhamdulillah cucunya jadi kolonel. Yang cucu Basim ya macam-macam, ada yang Nyai, ada macam-macam. Tapi sebetulnya dari gen keluarga Lasem sama Basim itu sama-sama nasabnya sama. Gayanya juga sama. Ya ada yang jelas, ada yang enggak jelas. Tapi saya ingin bela yang tidak jelas karena ini kan kampus ya, jelas aturannya jelas. Saya itu sering ditanya. Saya sering ditawarin Gus mau jadi dokter honoris causa di kampus ini. Enggak kata saya. Kenapa? Nara di duit ora pantes dokter ora di duit. Jadi enak Gus nonton ngopi ge pantes, ora jelas ge pantes, kabeh pantes. Tapi dari ketidakjelasan itu menjadi jelas. Kalau semuanya itu sistem kampus, itu nanti orang mau belajar tema fikih tertentu misalnya kalau di fikih harus nunggu semester berapa baru ada pelajaran itu. Masa mau belajar khed daftar dulu sampai mata kuliah berapa baru dapat pelajaran khed. Itu bisa tutup Islam kalau semuanya tertib itu. Tapi baru kayak kiai gak jelas kayak saya itu di jalan ketemu orang tadi, Gus, badhe sowan. Sowan apa? Ketemu saya di pasar. Saya hobi sering ke pasar. Bukan karena nganggur ya memang seneng.
Saya tuh seneng di pasar itu sederhana. Kalau ada ibu-ibu awam tak belajari 10.000 seneng alhamdulillah. Kok pinter jenengan? Saya ini kiai besar. Jadi kalau muni alhamdulillah ngenteni untuk duit 10 juta. Ini yang nggak pernah ngaji untuk duit 10.000 sisa syukur. Jadi tak anggap itu bentuk kekalahan saya. Jadi kalau nang pasar itu bentuk tawaduk kula. Ini buatan ngajari terus kiai-kiai nang pasar nggih mboten iki cerita mawon. Cerita istihad. Terus saya bilang, mboten usah di sini aja. Terus tanya, anak saya itu istihadah, keluar darah gini-gini, sholatnya gimana? Jawab saat itu juga. Ada kiai yang negur itu tidak sopan, terus tanya kok tidak sowan ya? Nak sowan malah rak sopan, siji ganggu aku pas istirahat. Nomor loro cah dalemku ribet, gawe teh ini. Mergo cah dalemku ya agak kacau. Habis bikin teh ada tamu lagi, mau kok menisan. Karena aku harus bikin teh lagi. Saya itu sudah survei di semua cah dalem kiai itu ternyata ngeluh kalau kiainya tamunya banyak. Jadi dulu ketika saya masih nerima tamu, 2 tahun Yai wafat itu saya masih nerima tamu. Itu kalau ada tamu, kangkang resik-resik ada tamu lagi. Waduh, gak menisan mau, maksudnya kodak jadi. Nah ini cerita saja, bukan nyindir para tamu ndak, tapi ini supaya dimengerti bahwa kehadiran mereka itu gak digendaki cadalem. Nah ini kan lembaga ilmiah, ini kan diskusi ini ada Mas Imam Taufik tuh kan diskusi. Jadi nah ini yang tertib ya monggo, yang nggak tertib ya karena barokahnya nggak tertib itu misalnya semua orang soleh di masjid. Kalau ada orang kecelakaan yang nolong ya orang-orang yang di jalan itu orang-orang nggak tertib. Tapi itu efektif itu. Ada orang tersesat yang nolong mereka, kecelakaan mereka, ada orang jampret yang nolong mereka. Jadi umat Islam itu di mana saja itu baik. Yang jalur kampus dia baik, yang jalur nggak tertib kayak saya juga baik. Dan dari dulu saya itu yakin suatu saat saya tetap keramat dengan cara saya seperti ini. Bukan apa, karena tadi orang Islam itu banyak yang nganggap kampus itu elit. Wow, itu bayar, terus elit, terus berdasi. Jadi bayar notok aja enggak. Kalau cerita Pak Imam Taufik pertama kuliah itu sudah bayangkan di wisuda. Kata beliau pas di sana pertama masuk itu sudah bayangkan di wisuda. Kalau di pondok kan enggak. Wong Islam taluan mondok, sekian ini ra jelas, waduh ra jelas ini santai. Jejak jagungan, mau ditakoki kowe candi le. Ngapak, ada yang ngapak, santai. Ya pokoknya agak jelas. Tapi dari cerita agak jelas itu saya punya argumentasi ilmiah. Yang milih jalur ini, saya kan tidak perlu cerita yang jelas-jelas tadi. Beliau sudah promosi sampai sebegitu hebatnya. Hebat, pokoknya betul. Soalnya top lah. Cara tahadus bin emah itu top. Tidak tahu tahadus apa sponsor, tidak tahu. Tergantung niat itu. Saya juga nanti insya Allah hormat keluarga Gus Asim di keluarga Kiai Nawawi baca hikam. Jadi memang saya ini mohon maaf saya itu susah diundang. Bukan apa-apa, memang saya punya bapak namanya Kiai Nur Salim itu punya abah namanya Mbak Nur Sam itu nggak pernah keluar rumah. Jadi saya punya sanad gen keluarga yang suka di dalam. Jadi saya ini bapaknya bapak saya itu nggak pernah keluar dari rumah, itu terkenal sekali dan ya beliau juga dari gen-gen yang suka tirakat. Saya jarang cerita itu karena beliau itu puasa mulai dulu sampai wafat. Jadi saya jarang cerita karena takut. Nah, jenengan kok boten ngoten Gus. Makanya saya lebih sentuh cerita gen dari ibu karena keluarga Lasem itu rileks ngopi-ngopi, cangkruk, semuanya santai. Ya alhamdulillah kok punya sanad begitu gitu. Saya cerita secara ilmiah. Suatu saat Rasulullah SAW itu mau haji wada. Haji wada dipapak sama Imro'atun min Khosam. Yang diceritakan di situ tuh sangat besar ya. Imro'atun min Khosam itu cantik sekali. Nabi murdifun Fadl bin Abbas, Al-Fadl bin Abbas. Fadl karena ganteng ya melihat perempuan tadi. Perempuan ini karena Fadl ganteng ya dilihat. Sama-sama melihat. Yang satu melihat orang cantik, yang satu melihat orang ganteng. Masyhur terus. Fasor Rasulullah wajal Fadl. Wajahnya Fadl dipalingkan sama Nabi. Kemudian Imro'atun min Khosam tadi tanya. Saat itu juga di perjalanan. Nabi masih di atas unta. Ya Rasulullah, ya ini karena tadi Pak Imam cerita alimnya tentang sorof naku ya saya cerita hafalan saya. Bahwa bapak saya punya anak saya itu tidak salah, bapak saya punya cucu saya itu tidak salah. Beliau kan ya cerita gitu. Dua anak ini ora rugi, so profesor, so jadi mantune Bali, so kondang terus sampai gedungnya di atas UMC. Tidak tahu. Ini orang pinter kok pakai ukuran fisik tidak tahu. Kalau gedung itu kan fisik, tidak tahu cara berpikir gimana, tidak tahu.
Karena saya ini alam rohani, ukurannya di klasmen kewalian. Jadi itu kan nggak kelihatan. Jadi nggak tahu di klasmen berapa, nggak tahu. Tanya inna faridotawah ala ibadihi adrokat abi syekhon kabirun. Apa aku ju'anhu? Nabi jawab, qala na'am. Ayan fa'uhu dhalik, qala na'am. Kama lokana ala biki denun faqadaitihi nafa'ahu. Ya Rasulullah, bapak saya ini sudah sepuh sekali ketika haji diwajibkan. Apa saya bisa menghajikan beliau? Bisa. Apa manfaat? Ya bisa, seperti bapak kamu punya utang, kamu yang bayar itu cukup. Ya. Lalu Imam Bukhari itu mengebabkan ini sampai 3 kali. Satu di bab haji makdud. Jadi sebetulnya haji itu ada 2. Yang niabah atau badal. Menghajikan yang mati karena sudah tidak bisa haji. Atau menghajikan yang lumpuh yang nggak mungkin haji lagi. Disebut haji makdud. Jadi Imam Bukhari mau mengebabkan babul hajil makdud. Atau al-ifjad anil makdud. Tapi di bab berikutnya. Dengan hadis yang sama persis beliau mengebabkan babu hajil mar'ati anir rojul. Karena secara fikih ini masalah. Masa perempuan mengganti lelaki. Tapi dengan hadis yang persis di bab ilmu Imam Bukhari mengebabkan babul futya fitorik. Bab boleh fatwa ketika di tengah jalan. Jadi nggak perlu ada kiai yang kiai resmi nggih monggo, kalau ada pertanyaan sowan dulu, daftar dulu nggih monggo. Kiai kayak saya seketemunya juga monggo. Saya itu 2005 itu tiap bulan ke Jogja di UI sama Profesor Zaini. Itu mesti ngebis. Ya mesti ada yang tanya. Jenengan Gus Mbak nggih. Wah, beneran Gus badhe tanglet. Nunggu kadang sampai Rembang sampai Semarang ora barbar. Sampai 20. Lo kok banyak betul. Mumpung ketemu Gus, nek jenengan disowani wangel. Ya barokahnya niku mboten bayar, Bang. Jadi ikhlas. Mboten iki cerita mawon barokah ketemu niku mboten bayar, jadi ikhlas ini. Jadi Indonesia ini berkah sekali. Ada yang nekuni formalitas, ada Profesor Hamam, Profesor Imam Taufik, Gus Gofur, banyak. Ada yang nekuni yang kayak saya. Tapi saya mohon yang kayak saya juga harus alim betul. Sehingga coba pera formal terus uteknya juga agak jelas, visinya agak jelas, asal usulnya juga agak jelas. Nggak boleh, harus tetap jelas. Supaya Islam ini bisa ada di mana-mana. Orang bisa tanya kiai kapan saja, di mana saja. Saya ini haji itu tidak mutawif, bayar. Saya umroh juga milih bayar daripada gratis di kongkonan. Saya berkali-kali ditawari Gus haji Gus gratis kira-kira mau, mari gue kongkonan gitu. Umroh juga sering ditawani Gus jadi gak bayar raya. Duit 20 juta atau 30 juta ya jadi budak, jadi gue kongkon-kongkonan gitu. Wes ngono arahe kon ngesahno pilihan kabehane ini. Kok cara fikih ra salah itu kon ngesahno wong fatwa orderan kan. Jadi rada repot kata gitu. Kadang padahal secara fikih itu bisa diperdebatkan sah tidaknya. Bukan sah tidaknya haji ya ibadah yang bukan penting-penting. Nah, berkahnya orang kayak Bali Maksum yang nekuni keilmuan teng Termas, Bali Maksum ditemani Mbah Kula. Terus dulu misalkan Mbah Kula kandung lahirnya tesih teng Lasem bareng kalian Pak Hamid Pasuruan, niku sak rumah. Makanya kula dikenal Bani Umar, teng Lasem ini dari partai Bani Umar. Karena Mbah Umar digarwa Mbah Maimunah, niku putrine Mbah Abdul Aziz, jadi kalau lingkup lebih besar disebut Bani Abdul Aziz. Barokah Bali Maksum, terus beliau ngaji tentang Mbah Dimyati, riyen bareng putra-putrane Mbah Mahfud termasuk Mbah Muhammad. Punya satu putra namanya Mbah Muhammad, Gus Muhammad. Niku ilmu itu di mana-mana, sehingga kampung-kampung itu luar biasa Islam teng Indonesia. Ada syekh yang datang dari negara yang tertib sekali. Di Indonesia imam digaji berapa? Fasilitasnya apa? Di negara kami imam itu digaji 70 juta, fasilitasnya mobil BMW gini-gini. Kalau di Indonesia enggak. Kadang komat sendiri, adzan sendiri. Terus lucunya itu Mas Imam Taufik itu imamnya tetap bilang imaman lillahi ta'ala. Ditanya, kenapa bilang imaman tidak ada makmumnya? Makmum jin, Gus. Warga di kampung itu. Tapi uniknya, syekh yang dari negara tertentu yang digaji itu digojlek sama Kiai Indonesia, Gus. Makanya kamu jamaah terus, takut potong gaji ya. Karena dia digaji, difasilitasi, kalau dia bolos itu potong gaji. Kaget saya, ternyata ini masalah dalam dunia ikhlas itu. Pertama mencibir Indonesia, imam nggak diperlakukan secara
terhormat, nggak difasilitasi. Terus kata imam Indonesia, makanya jenengan sholat terus takut potong. Akhirnya saya ini sadar. Oh iya bagus ikhlas. Ya artinya barokahnya nggak tertib itu juga hakikatnya tertib karena akhirnya ada masjid di kampung-kampung nggak jelas pendirinya siapa, wakafnya juga sengketa, sertifikasinya juga sengketa, kiainya juga sengketa. Yang baru jadi takmir semangat pengajian besar, yang nggak takmir mutung, semua. Barokah mutung terus bikin masjid tandingan, akhirnya masjid di situ banyak, alhamdulillah. Pokoknya, nah. Kiai itu harus punya kelapangan pandangan seperti ini supaya Islam itu di mana-mana. Kalau semuanya tertib nanti prosedural. Masa mau tanya haji saja nunggu semester yang kebetulan ngajarkan apa? Haji. Wong sholatnya subuh mau tanya pakar fikih ngantornya jam 9, bisa ditemui jam 1. Pertanyaannya tentang sholat subuh. Subuh hari ini, kalau hari besok kan iya, kalau hari ini kan, nah kalau kiai kan nggak ketemu di jalan tadi tanya, Gus, anak kula niku keluar terus darah ini ku sak dhuwure adat, niku salat apa mboten? Biasanya kate kurang dina 6 dina wis rudat ilal adat, soalnya berbar 6 dina hukum istighadah ngene kan. Gak usah suwan Gus, gak ngel-ngelo cah dalemku kok bener. Ini mboten nyindir, maksudnya cerita, jadi mboten cerita. Jadi monggo lah, istihad apapun itu baik asal didasari keilmuan yang baik. Jangan sampai apa ya, karena kita punya kuliah istihad tertentu seakan-akan yang lain itu salah. Saya berkali-kali cerita menyangkut istihad. Biasa ulang lagi, saya berkali-kali cerita tentang istihad dan dari sekian itu di antara yang mau saya baca di sini, nanti kitab ini saya tinggal mungkin bisa dipelajari menantu Bali Maksum bernama Profesor Hammam gitu. Yang tadi cerita terus tentang bahasa Arab kayaknya butuh legitimasi ini loh mantu Bali. Beliau khawatir kalau hanya dianggap pakar medis itu. Apalagi di depan keluarga Lasem. Darani raiso ngaji kan dihisin mantu Bali Maksum. Jadi tadi maklumat terselubung kira-kira gitu. Ini kata beliau kan ini tetap ingin ikut sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya bacakan. Ini kitab yang luar biasa. Ini namanya kitab Al-Milanul Kubro karangannya Imam Sa'roni. Ada perubahan yang enggak diduga para kiai-kiai Indonesia. Ngiranya perubahan itu kan masyhur kan fali wajruhu biadi, terus urutannya apa? Mar'a minkum mukaron fali wajruhu biadi dulu ya. Terus bilisani, yang terakhir apa? Biqalbi. Itu umumnya kiai kan nafsiri biqalbi itu yang penting kamu enggak suka kemaksiatan itu. Yang penting Anda ngingkari atau enggak suka bentuk-bentuk perilaku maksiat itu. Tapi di sini ada dawuh ya makalah dari Imam Sa'roni. Ini bisa disemak nanti kitab ini saya tinggalkan. Saya tinggal maksudnya. Saya baca ya. Ketika watahhiruhu bil qalbi likul lil arifin alladzina ghalaba alaihim syuhudu ikhtiqarihim nufusahum ayyakunu nahina li ghairihim. Fayatawajjahu ahaduhum bi qalbihi ila Allah azza wa jalla fi tahyiri dzalikal munkar fayakufu dzalimu an dzulmihi wa syaribul khamri an syurbihi fa hadza huwa tahyiru haqiqatan. Jadi kalau menurut pakar ilmu hakikat fal yughayyiru bi qalbi itu Pak Hammam punya hubungan munajat dengan Allah nak dikandani ra kena tak madhep aku ning pangeran. Umat didongakno dongane jenengan mandi terus semua orang itu baik. Jadi biqalbi itu menurut saya teori ini lebih masuk akal. Kalau biadihi itu aksi nyata melakukan perubahan bilisan, harusnya bilqalbi juga aksi nyata melibatkan kolbu untuk melakukan perubahan, yaitu munajat dipakai doa. Dan itu yang dilakukan para wali-wali ketika anak nakal itu mesti ngandani bapak yo coba kandani tok tirakati le. Dongakno tirakati. Orang ngandani nabok ra kasil, ngomel ra kasil, wis urusan. Tidak begitu maknanya biqalbi itu. Jadi biqalbi itu tawajuh sama Allah Ta'ala bilqalbi mendoakan yang sedang nakal supaya apa? Tobat. Jadi ini bentuk penghormatan kula kalian. Tidak pernah boleh kula di struktur keluarga Lasem semua Bani Bali Maksum supaya ngikutilah bahwa kita ini tidak cukup untuk fisik kita melayani umatnya Rasulullah. Saya sering cerita ke orang-orang,
Nah aku dari kiai apian hormat tamu mangane enak. Mungkin ganjaran hormat tamu itu 10. Tapi ngel-ngelo cah dalem. Apa mana nak nyentak cepet nang mateng. Goblok masake gak enak. Jadi hormati untuk poin 10, ngamuin untuk dosa 10. Kira-kira 50-50 lah kira-kira gitu. Pulau loh ini macam pulau. Sampai ndak harus ikut saya. Tapi tolong didengar. Tidak harus ikut tapi tolong didengar. Supaya seimbang. Nah, fatwa yang engkar bil qalbi itu memang buhdul mungkar itu wajib. Jadi teori yang terkenal, saya ulang lagi teori yang terkenal, melihat kemungkaran kita berubah biadi nggak bisa, bilisan nggak bisa. Bil qalbi itu yang penting kamu buhdul mungkar karena hubul mungkar nggak mungkin nggak taat. Membenci mungkar itu taat, mencintai mungkar itu maksiat. Sehingga orang fikih juga nggak salah ketika bilang bil qalbi itu yang penting kamu anti kemungkaran, kamu benci kemungkaran. Oke itu benar secara fikih. Tapi secara ilmu hakikat itu masalah. Masalahnya begini. Biadihi itu ikhtiar untuk bikin perubahan. Nah, bilisani juga ikhtiar untuk bikin perubahan. Ya, harusnya biqalbi juga ikhtiar qalbu untuk bikin perubahan. Caranya apa? Tawajjuh ila Allah dengan berdoa. Nggih, paham nggih clear nggih? Mun wae jenengan mantu bali maksum tenan, kula percaya. Wong iso cerita al ta'rif ya semacam-macam. Kula mau ya ngontak mandor. Ono wong iki Mas. Mpun mangke nak teng alam roh bali maksum kula matur mpun mboten ngarah Muhammadiyah. Masa untuk menjawab supaya gak dituduh Muhammadiyah sampai sesulit ini. Gawe menara nekakno putu Mbah Hasim terus untuk mengesahkan insya Allah Mbah Ali Maksum mboten tipikal tiyang suudzon mun jenengan percaya.